Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan membahas tentang perekonomian. Oke, sebelum masuk ke perekonomian, membahas lebih lanjut, tolong subscribe dulu ya channel kita ini. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke, di sini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia ini pada sekarang. Di sini saya ada searching di Google, buka halaman liputan6.com bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia kita yaitu Sri Mulyani Indrawati sempat memperkirakan kemungkinan terburuk bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 3,8% pada kuartal 2 2020. Wah, berarti perekonomian kita ini sedang dalam masalah sekarang ini. Dan mantan Direktur Bank Dunia pun tersebut juga memproyeksikan dalam kondisi terburuk perekonomian nasional bisa anjlok hingga minus 1,6% pada kuartal 3 2020. Namun demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan penurunan yang dialami Indonesia masih lebih baik dibanding negara lain. Wah, berarti masih baik aja perekonomiannya dibanding negara lain dari yang saya baca di kutipan liputan6.com ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang perekonomiannya juga terpuruk akibat pandemi COVID-19. Seluruh negara mengalami hal yang sama. Tidak unik Indonesia, bahkan untuk Indonesia sendiri diproyeksikan lebih moderat dari negara lain, kata Puspa pada liputan6.com Rabu 24 bulan 6 2020. Oke, kita lanjut. Adapun berdasarkan survei Bloomberg Economic Growth Forecast pada Juni 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 akan terkontraksi dalam hingga minus 3,1%. Namun perolehan tersebut masih lebih baik ketimbang negara lain. Sebagai contoh, negara tetangga Singapura diprediksi perekonomian akan turun minus 6,8%. Lalu Malaysia yang dijembab lebih dalam hingga minus 12,4%. Hal serupa turut terjadi pada negara besar dunia, semisal Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya diproyeksikan turun hingga minus 9,7%, itu Amerika ya. Dan kemudian Jerman minus 11,2%, Inggris minus 15,4%, hingga yang terpecah Prancis pada level minus 17,2%. Oh, ternyata Indonesia termasuk hitungan aman lah dari negara lain. Negara lain sudah minus sekian. Di sini dari berita ini yang saya kutip, pemulihan ekonomi nasional, berarti ada pemulihan ekonomi nasional. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Puspa melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menjadi penting untuk digiatkan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa bangkit pada kuartal akhir 2020 atau setidak-tidaknya di tahun depan. Kita doakan aja, semoga perekonomian Indonesia bisa baik di tahun depan. Yang perlu menjadi handling adalah bagaimana pelaksanaan PEN dapat berjalan efektif agar sesi amplitudenya pendek dan speed pemulihannya lebih cepat. Itu effort yang sekarang sedang diupayakan pemerintah secara kolaboratif, ujar dia. Nah, di situ kan kita sudah membaca tuh kenapa perekonomian Indonesia. Oke, di situ saya akan memprediksi lagi bahwa kenapa di situ, akibat apa kasus-kasus sekarang ini. Yang pertama, karena COVID-19. Akibat COVID-19 banyak perekonomian di Indonesia, bukan Indonesia saja, di seluruh dunia yang sudah mengalaminya. Why? Kenapa? Di situ kan banyak UMKM. Jangan kan UMKM, industri besar-besar aja banyak macet, anjlok, segala macam, bahkan pengkreditan pun macet. Dan yang lebih parahnya adalah pem-PHK-an. Banyak terjadi sekali pengangguran. Ramayana aja bisa berapa karyawan itu yang di PHK. Kasian ya,
termasuk UMKM kecil, apalagi pengkreditan macet segala. Nah, dari dapat kita simpulkan di situ bahwa perekonomian Indonesia ini mengalami penurunan, tapi jangan disamakan pada tahun 1998. Beda sama krisis. Ini bukan krisis, tapi ini akibat terpapar oleh virus corona ini. Jadi banyak perekonomian yang terkendala oleh virus corona ini, yang dengan adanya segala PSBB lah, terus physical distancing, dan banyak pasar ditutup, pasar besar tradisional. Tapi alhamdulillah sekarang ini pasar tradisional sudah bisa dibuka. Karena apa? Karena masyarakat banyak mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Mereka makan dari mana selain dari situ? Baik, di sini kita akan melanjutkan tadi. Di sini tentang kebijakan perekonomian Indonesia sekarang. Di sini saya ada juga searching di Google informasi kebijakan. Di sini ada upah dengan formula yang lebih pasti untuk bisnis, kenaikan tahunan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perampingan pengeluaran bensin, gas, dan listrik. Ada bebas PPN untuk industri, pembangunan kapal, kereta, dan ada diskon pajak, insentif 50% untuk PPh 21 diberikan kepada ekspor industri, penetrasi, tekstil, dan sepatu. Tidak ada pajak ganda untuk properti dan infrastruktur. Keterbukaan terhadap PMA, regulasi sekarang lebih terbuka untuk Indonesia, industri kreatif pariwisata. Pemerintah dan semua pihak terkait telah bersama-sama berusaha menciptakan iklim investasi yang nyaman untuk para investor menanamkan modalnya Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah antara lain merilis paket kebijakan ekonomi yang secara garis besar mengatur deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Setidaknya sudah terdapat 204 pengaturan deregulasi terdiri dari 48 peraturan tingkat presiden dan 154 peraturan tingkat menteri atau institusi. Telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 peraturan menteri lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk merealisasi komitmennya untuk lebih terbuka dan kompetitif kepada investor asing, pemerintah Indonesia melalui paket kebijakan ekonomi ini telah membuat layanan 3 jam investasi untuk kawasan industri tertentu, sehingga dapat memudahkan arus modal masuk ke Indonesia. Di Indonesia kini total jumlah prosedur sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur. Oke, itu tentang kebijakan jadi sekarang. Jadi dari kebijakan itu dapat kita simpulkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Karena apa? Kan dari sini saja, dari berita-berita tadi kita bacakan bahwa akan memperbaiki perekonomian Indonesia, dan semoga aja dari berita itu kita benar-benar akan mendapatkan efeknya dari perekonomian nanti yang mulai membaik. Kan sekarang ini perekonomian Indonesia lagi sedang menurun. Tidak menurun banget sih, tapi ya masyarakat ke bawah sedang merasakan gitu nah. Seperti itu aja. Dan untuk saya sendiri, kesimpulan dari perekonomian untuk perekonomian Indonesia di masa depan bahwa ekonomi Indonesia akan bangkit kalau masyarakat UMKM-nya mau, dalam artian itu mau berani untuk menampilkan hasil kreatifnya masyarakatnya masing-masing, dan mau berbisnis juga bisnisnya, jangan pantang menyerah. Walaupun gagal terus maju, berusaha sampai mencapai titik kemenangan. Itu saja untuk perekonomian Indonesia sekarang. Indonesia kedepannya mungkin akan lebih baik dari sekarang. Semoga lebih baik dan bisa
lebih baik lagi gitu. Jadi setelah kebijakan itu dibuat, jadi pembahasan tadi sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sendiri adalah Hidayat Lutfian dari Prodi Akuntansi Syariah 4A. Di sini menjalankan tugas UAS Ekonomi Makro Islam yang dikampu oleh dosen kita yaitu Ibu Ayu Az-Zahra MM. Terima kasih untuk Ibu satu semesternya, dan semoga kita semua bisa ketemu lagi. Oke, bye, see you.